Bumerang. Tampaknya kanker tulang gubernur sudah sembuh. Dia seharusnya tidak akan menyalahkan keluarga Gu lagi. Keluarga Gu bisa makmur lagi selama 20 tahun. Obat menyembuhkan, Buddha menyelamatkan yang berjodoh. Dalam berpraktik jangan sekali-kali melawan takdir. Kalau tidak, harga yang harus dibayar adalah nyawa. Harga. Guru. Aku demi keluarga Gu. Sudah terlalu sering melawan takdir. Aku sudah kehabisan tenaga. Kakak, tolong aku. Tolong aku ya. Kau mau aku selamatkan Dokter tidak bisa melawan takdir. Kanker gubernur sudah menyebar ke tulang, sakit parah tak tertolong. Kau mau aku selamatkan bagaimana? Kakak. Kakek ajal, kakak kedua terpagut ular, ibu tulangnya hancur. 5 organ rusak, kamu menyelamatkan. Dan kakak-kakak yang lain, kenapa? Tidak bisa menyelamatkan gubernur? Tapi mereka adalah kerabat dekatku. Aku rela mengorbankan nyawa menyelamatkannya. Gubernur orang luar, tapi... Aku sudah omong besar. Jika berhasil menyelamatkan gubernur, keluarga Gu akan berjaya. Aku akan menikah dengan putri gubernur. Jika gagal, keluarga Gu akan hancur. Kak, kau juga tidak ingin melihat orang tua dan saudara perempuanmu disiksa, kan? Kamu tak tahu malu. Mau aku mati, ya? Atau bayar semua keluargamu mati? Kamu pilih, bukankah kamu paling ingin dapat pengakuan dari orang tua dan para kakak? Setelah kamu sembuhkan gubernur, aku akan bilang pada mereka. Kalau itu kamu yang menyelamatkan mereka, bagaimana? Kakak tertua. Ayah, ibu. Setelah semua tuduhan dibersihkan, kalian akan tahu. Tidak akan mengecewakan sejak awal. Membawaku pulang. Gu Feng, aku tidak seperti kamu cemburu. Anak jahat yang bertindak kejam. Gu Feng, kamu membuatku kecewa. Awalnya aku kira kamu sedikit sombong, iri pada Xiao Chen. Kamu punya niat jahat seperti ini, Tuan Gubernur, setelah pertunangan. Kamu berpura-pura jadi tabib penyelamat. Kamu akan menghancurkan keluarga. Aku tidak melakukannya. Kakak. Kamu mau prestasi lainnya, aku bisa kasih ke kamu. Tapi saat aku menyelamatkan gubernur, banyak orang yang melihatnya. Jika aku memberi kamu pujian ini, gubernur akan menyalahkan keluarga Gu. Kamu berjanji membantuku membersihkan nama. Kenapa? Jelas-jelas orang yang kuselamatkan. Kenapa? Kenapa kamu tega padaku? Kakak, meski kamu membunuhku, aku tidak bisa memberikan pujian ini padamu dan menyakiti keluarga Gu. Orang jahat ambil prestasi adikmu. Masih ingin mencelak. Lepaskan Xiao Chen. Lepaskan dia untukku. Gu Feng, Xiao Chen menyelamatkan aku. Sekarang kamu mau? Kalau begitu, kita bisa putus hubungan saudara. Gu Feng, racun ular hampir menewaskan. Xiao Chen yang menyelamatkanku dengan nyawa. Jadi pukulan ini akan memutus Hubungan saudara kita. mulai sekarang. Adikku hanya Gu Chen. Kakak. Aku tidak. Dijebak musuh Gu, 10 racun di tubuhku. Xiao Chen yang menyelamatkanku, meski dia anak angkat Gu. Hatiku, dialah saudara kandungku. Dan kamu? Mulai sekarang? Hubungan kita sebagai kakak adik selesai. Anggap saja aku tidak pernah membawamu kembali ke keluarga Gu. Pergi. Putuskan hubungan saudara. Biar aku bukan lagi bagian dari keluarga Gu. Aku tidak lebih penting dari Gu Chen. Akhirnya, aku salah memberikan. Kak, aku mohon berikan obatnya kepadaku, ini yang terakhir kali. Aku bersumpah yang terakhir kali. Dengan obat ini aku bisa menyelamatkan ibu. Diusir dari keluarga Gu, aku terlahir kembali.
Kembali ke 5 tahun lalu saat ibu berada di ambang kematian dengan tulang patah dan organ rusak. Saudaraku, aku berjanji, ini yang terakhir kalinya. Ini sudah berakhir. Hal itu merenggut 3 tahun dari umurku, tetapi aku menentang takdir dan meracik pil penciptaan untuk menyelamatkan ibuku. Ketika upaya Gu Chen untuk mendapatkan simpati gagal, dia mulai mengancamku dengan nyawa keluargaku, bersumpah untuk menghancurkanku selamanya. Kakak, tolong beri aku obatnya. Beberapa tahun terakhir ini, Akulah yang melakukan semuanya. kakak tertua, kakak kedua, dan kakek yang diselamatkan. Sekarang keluarga Gu hanya percaya kemampuan medis saya. Jika kau tidak memberiku obat, maka aku hanya perlu mengucapkan beberapa kata dan kau akan tak berdaya. Menyaksikan ibumu sendiri meninggal, ya? Ya. Gu Feng, kau berbakat. Anak kandung lalu kenapa? Tetap aja terserah aku. Kasih aku. Kamu mau lihat ibumu mati? Kasih aku. Lepaskan. Aku kasih ke kamu. Gu Feng, hebat. Berani mukul aku. Apa nggak peduli nyawa ibumu? Pukul perlu tunggu hari baik. Pukul kamu, aku pukul kamu. Gu Feng, Kamu berbakat, ini untukmu. aku beri kamu. Untukmu. Berhenti. Ini untukmu. Xiao Chen. Kakak kedua. Kenapa kamu memukulku? Hei hei hei. Xiao Chen. Tertimpa saudara angkat kesayanganmu pasti sangat menyakitkan, ya? Gu Feng, kenapa kamu menghindar? Kamu membuatku melukai Xiao Chen. Kenapa kamu menghindar? Masih bisakah kamu disebut? Jadi, demi tidak melukai saudara angkat ini, kamu lebih rela melukai aku, kan? Layakkah kamu dibandingkan dengan Xiao Chen? Xiao Chen menyelamatkan nyawa keluarga. Siapapun menyakitinya, berhadapan dengan aku. Tidak akan berhenti. Jadi nyawanya lebih penting daripada kamu? Iya. Ah, Xia Chen. Xia Chen, apakah kamu baik-baik saja? Xia Chen, Nyawanya lebih penting daripada kamu, kan? Kenapa kamu menghindar? Aku egois, munafik, aku. Berhentilah, Gu Feng. Kamu keterlaluan, aku sudah terlalu memanjakanmu. Pernahkah kamu memberikan kontribusi untuk keluarga? Sedangkan Xiao Chen selalu berkorban diam-diam untuk keluarga ini. Nayawanya lebih penting daripada kita. Kamu seluruh keluarga, tapi kamu masih bersaing dengannya. Apa kamu tahu nyawa seluruh keluarga ini, aku menukar dengan 10 tahun hidupku. Kamu menukar 10 tahun hidupmu. Jelas-jelas itu Xiao Chen. Bakatnya dalam pengobat ditemukan oleh Tian Yitang, ditetapkan sebagai murid. Tian Yitang. Bisa memperpanjang hidup kakek? Ini. Rumah obat langit. Bisa sembuhkan racun ular yang menyerang kakak kedua? aku. Rumah obat langit. Bisa sembuhkan kutukan 10 maut dalam tubuhmu? Kakak sulungku yang baik. Rumah obat langit bisa atau tidak, aku gak tahu, tapi kamu gak bisa. Kamu belum tunjukkan bakat medis pada kita. Bisa atau tidaknya. Coba saja, langsung tahu. Ibu sekarang tulang, urat, dan organ dalamnya hancur. Hanya dengan pil ini. Yang kuolah dengan 3 tahun umurku, pil kehidupan ini bisa menyembuhkan kamu. Sudah sadar, sudah sadar. Ibu membuka mata. Ibu, bagaimana perasaanmu? Bukankah aku tertabrak truk? Kenapa? Tubuhku tidak ada luka sedikit pun. Dan penuh energi. Aduh. Ma,
Adieu Xiaofeng. kakak besar. Pukulaku sampai mati punbo. Tapi bisakah kau kembalikan pil obat yang aku buat? Aku mengorbankan 3 tahun umurku untuk mengobati ibu. Ibu masih menunggu untuk diselamatkan. Ibu, kamu sudah sadar. Kupikir kau sudah sukses. Ternyata, Kamu berani mencuri obat Xiao Chen dapat dengan nyawa. Aku melahirkan anak sepertimu. Gu Feng, kenapa penuh dengan kebohongan? Kamu sangat mengecewakan aku. Jadi kalian semua masih hanya percaya padanya. Tidak percaya padaku HMPH. Apa membuatmu layak dipercaya? Kamu bilang mengorbankan 3 tahun hidupmu untuk membuat pil ini. Lalu kenapa? Rambutnya putih Siaeng. Sedangkan kamu malah berambut hitam lebat. benar. Siaeng saja nggak bilang apa-apa. Bawa barang curian cari pujian. Apa? Rambutku jadi putih. Bu Chen, jangan pura-pura. Bukannya kamu bilang pil ini buatanmu? Coba jelaskan. Pil Zhaohua ini. Kamu pakai bahan herbal apa aja? Kakak, kamu rebut pilku, jangan fitnah aku. Pil ciptaanku sendiri. Aku tahu pakai bahan apa aja. Sebutkan bahan yang dipakai. Gu Feng, kamu ada hak apa meragukan Xiao Chen? Karena Xiaen keluar. Kita pasti dibohongi petundang sepertimu. Xiaen meski anak angkatku, tapi selalu kuanggap seperti anak kandung. Gu Feng, sekarang kamu. Segera berlutut dan minta maaf pada Xiaen. Jika tidak, pergi dari keluarga Gu. Keluarga Gu kami tidak punya keturunan kejam dan egois sepertimu. Seperti kuduga, seharusnya tak berharap pada mereka. Bahkan jika fakta di depan mata. Mereka tetap tidak percaya padaku. Menjadi pewaris keluarga Gu, mungkin sebaiknya aku tidak ambil bagian. Gu Feng, berhenti di situ. Aku akan membawamu kembali, memberimu makanan, minuman enak. Apakah ini cara membalas budi kami? Balas budi. Terima kasih ini. Ku balas 10 tahun hidupku. Kamu masih mau apa lagi? Kalian masih mau lakukan apa? Gu Feng, kenapa jadi seperti ini sekarang? Kapan kamu masih bersaing dengan Xiao Chen? Keluarga Gu membesarkan dan tidak ada rasa terima kasih dalam Orang egois tidak bersyukur. Dia masih benci karena memanjakan Siaeng. Mengambil barang-barang keluar dan dengan angkuh. akan meninggalkan keluar. Kalau begitu, kembalikan dulu barang keluarga Gu yang kamu. Keluarga Gu membesarkan aku. Hahaha. Itu lelucon terbaik yang pernah aku dengar. 5 tahun ini, aku tak pernah ambil sepeser pun dari keluarga Gu. Tidak mungkin. Setiap anak di keluarga Gu dapat uang saku 10 juta setiap bulan. Banyak sekali ya. Tapi kalian sudah memberikannya? Ebio. Tidak pernah beri Xiao Feng uang saku. Uang sakunya. Bukankah semua itu dari kamu? Aku. Oke. Jika lupa kasih uang saku. Lalu soal baju. Baju pasti dibeliin. Kamu orang kampung. Bisa beli baju bermerek. Kamu bilang ini. Jaket ini. Waktu aku baru pulang ke rumah. Kalian malu sama aku. Asal lempar ke saya. Sekarang saya kembalikan kepada kalian. Tidak ada uang, tidak ada pakaian. Kenapa tidak kau bilang? Menurut saya, kamu cuma berpura-pura kasihan. Orang bodoh. Achui, Beranti. Meskipun selama ini, keluarga kami tidak memperlakukanmu baik. Tapi, Bagaimana dengan jasa melahir 10 bulan mengandung? Kamu itu seperti potongan daging dari tubuhku. Bagaimana kamu membalas jasa ini? ada pepatah kuno yang bilang, potong daging untuk ibuang tulang antakaya. Kenapa tidak kamu balas jasa ini saja? Iya. Karena bilang tidak ada hubungan lagi keluarga Gu. Jadi, bagi sepotong daging dan tidak berlebihan kan? Sepotong daging. Sepotong tulang. Sebagai gantinya, tidak ada kaitan lagi dengan keluarga Gu. Baik. Ilmu tabib dewa. Memutuskan otot dan tulang. Keanggunan surgawi. Kembalikan tulang pada ayah.
Cukup belum? Kalau belum, masih ada lagi. Xiao Feng, kenapa kamu begini? Seberapa bencinya kamu pada sampai mencabut tulang dari tubuhmu sendiri? Benci. Aku benci diriku sendiri buta. Tak menyangka kalian keluarga Gu. Semua sama aja. Kakak, Kau tidak menyukaiku. aku pergi saja. Jangan terlalu keras kepada dirimu. Xiao Chen. Kenapa kau pergi? Yang salah paham padamu. Jadinya seperti ini. Ini hasil perbuatan. Itu semua memang hutang dia padamu. Luka ini tidak ada apa-apanya. Tidak. Aku tetap harus pergi. Jika aku pergi, kakak tidak akan membuat masalah. Ibu dan para kakak juga tidak akan sedih karena dia. Xiao Chen. Xiao Chen, kamu sangat baik hati. Kalau Xiao Feng lebih dewasa, masalah ini tidak separah ini. Gu Feng. Kamu menyakiti dirimu sendiri. Itu sudah cukup sebagai hukuman. Asalkan kamu bisa berjanji. Tidak lagi menyusahkan Xiao Shen. Dan hidup harmonis dengan keluarga. Kami bisa setuju. Kamu tetap tinggal di keluarga Gu. Tidak perlu. Ah. Mengembalikan segalanya. Imbang. Xiao Feng, keluarga kita selalu baik-baik saja. Kenapa bisa begini sekarang? Bagaimana bisa terjadi? Aku ingat dulu. Saat kamu membawaku pulang ke keluarga Gu. Kamu bilang akan memberiku kehangatan keluarga. Tapi selama 5 tahun ini, apa yang kurasakan adalah neraka dunia. Gu King, kamulah yang paling munafik. Oh iya, aku kasih satu saran lagi. Keluarga Gu olehku. Orang diobati oleh Gu Chen dalam 7 hari. Cari orang pintar untuk menyelamatkan nyawa. Xiao Feng, jelaskan dengan jelas. Xiao Feng kamu, kenapa rambutmu jadi putih? Apakah kita salah menyudah dia? Apakah dia mengorbankan 10 tahun umurnya demi menyelamatkan keluarga kita? Xiao Feng, bagaimana bisa rambutmu jadi putih? Apa yang terjadi? Saya menggunakan nyawa saya untuk ini. Percayakah kalian? Setelah lihat dia itu. Dia pura-pura misterius. Tidak pernah menganggap kita sebagai keluarga. Biarkan dia mendapatkan pelajaran. Xiao Feng, kenapa kamu jadi seperti ini sekarang? Kapan kamu akan memahami niat baikku? Gu Feng. Apa gunanya semua keahlian medis kamu? 5 tahun di keluarga Gu. Malah berakhir begini. Apa yang terjadi? Apakah keluarga Gu menganggap aku akan membalas mereka? Tidak apa-apa. Keluarga Gu pasti mendapatkan balasannya. Tapi kamu, kenapa kamu datang? 7 hari lagi ada acara penerimaan murid. Kamu akan ikut? Pergi. Tentu saja pergi. Saya harus memberikan keluarga Gu kesempatan yang tak terlupakan seumur hidup. Apa yang terjadi? Ada apa? Gu Feng si pembuat onar. Bersikeras merebut obat penyelamat untuk Ibu Xia. Dia yang meramunya. Kami bongkar keboh, marah malu, pergi dari rumah. Dia bisa mengobati dan membuat obat. Punya kemampuan itu, dia cemburu pada Xia Eng. Hanya Xia Eng yang menyelamatkan keluarga kita. Xia Eng jenius di bidang medis.
Kakak kedua, kakak ketiga. Jangan berkata-bejat tentang kakek. Dia pasti ingin dapat perhatian kalian, dia mencuri pil obatku. Aku tidak menyalahkannya. Anak duraka, HMPF. Ayah. Dulu ayah yang ngotot mau bawa dia balik. Coba lihat ini. Apa yang kita bawa balik? Gu Feng itu terlalu angkuh. Harus benar-benar dikasih pelajaran. Kalau enggak, aku takut dia bikin masalah yang bisa seret keluarga kita. Benar. Bikin dia menderita di luar. Biar dia mengerti apa dia miliki sekarang. Semuanya diberikan oleh keluarga Gu. Kakak, hanya kamu yang paling lembut. Jangan diam-diam bantu dia. Tidak kekan. Salah kami melindunginya terlalu baik, membuatnya jadi sombong dan iri. Biarkan dia merasakan kesulitan baik. Gu Feng. Segala milik keluarga Gu adalah milikku, aku takkan membiarkanmu kembali ke keluarga Gu lagi. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba merasa sangat pusing? Sepertinya seperti perasaan 3 tahun lalu, saat usia hampir habis. Cepat-cepat bawa obat masakan itu ke sini. Obat masakan ini kenapa rasanya beda dari biasanya? Apa yang terjadi, Bibi Wang? Bawa obat masakan kakek minum. Nona ketiga, biasanya Tuan Besar menyiapkan obat masakan. Apa? Kakak besar bahkan tidak tahu ilmu medis. Bagaimana dia bisa membuat obat masakan? Mungkinkah dia membelinya di luar? Lalu berpura-pura dia yang membuatnya? Xiao Chen benar, Gu Feng tak berguna. Tapi dia tetap pura-pura jagoan medis. Kok bisa ngomong gitu sih? Dia adik kandang kita. Kak, kamu anggap dia adik, tapi dia gak anggap kamu kakak. Sudah, beneran kira tanpa Gu Feng. Aku, orang tua ini, gak bisa dapat semangkok sup obat? Xiao Chen, pergi. Ayah. Kamu kenapa? Xiao Chen, cepat lihat kakek. Cepat, cepat. Kamu perlihatkan pada kakek. Kakek dia nadinya hampir tidak terasa, antara hidup dan mati. Apa? Tidak mungkin. Baru saja kakekmu baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba? Tidak ada nadi. Gu Feng bilang dalam 7 hari harus cari orang pintar untuk memperpanjang hidup, kalau tidak pasti mati. Apakah itu benar? Celaka. Kakek sudah tidak bernafas. Cepat selamatkan kakek, terakhir kali juga kamu selamatkan. Aku. Usiaku sudah habis. Bagaimana aku bisa menyelamatkan? Dulu Gu Feng bodoh pakai usianya buat bikin pil. Aku walaupun ingin bikin, juga nggak bisa. Bengkong? Kakak, jangan paksa Xiao Chen lagi. Xiao Chen telah mengorbankan waktunya untuk menyelamatkan ibu dan tak bisa terima lagi. Aku mau selamatkan kakek. Aku juga mau pakai usiaku. Tapi, Kakek terakhir kali sudah serap usiaku. Pakai lagi sudah nggak ada gunanya. Lalu gimana? Kita cuma lihat kakek mati? Keterampilanku tidak bisa menyelamatkan kakek. Tubuh kakek bertahan beberapa hari lagi, dengar dari kakak senior di rumah pengobatan ilahi. Gubernur Yuncheng terkena penyakit aneh, pemilik muda rumah pengobatan ilahi datang ke Yuncheng mengobatinya. Jika kita bisa minta bantuan pemilik muda rumah pengobatan ilahi, bisa selamat. Pemilik muda rumah pengobatan ilahi, baik, kita akan memohon padanya. Harus mengorbankan segalanya untuk membuatnya datang menyelamatkan kakek. Kakek senior. Ada apa, adik juga? Gubernur Yuncheng sakit parah, tabib tak bisa membantu, memohon rumah pengobatan ilahi kita, guru pernah berjanji. Sekarang Shifu meminta kakak senior menggantikannya pergi kali ini. Gubernur Yuncheng. Ya, Shifu bilang keselamatan gubernur sangat penting bagi Yuncheng. Kita harus membantunya. Di kehidupan sebelumnya, Bu Chen memaksa aku menyelamatkannya mengorbankan nyawa keluarga untuk mendekati gubernur. Di kehidupan ini, sebagai tabib langit, keluarga Gu jangan harap mendekati gubernur. Sekarang Gu Liangcai mungkin juga dalam bahaya, sulit mempertahankan diri. Aku ingin melihat bagaimana kalian melalui bencana ini. Ayahku sudah koma selama seminggu. Kalian hanya akan melihatnya seperti ini? Gubernur sudah terkena racun kanker. Dalam pengobatan barat, sudah tidak ada cara lagi untuk menyembuhkannya. Takut hanya Tian Yitang legendaris yang punya kesempatan. Tian Yitang. Betul, Tian Yitang sudah ribuan tahun tidak pernah putus tradisinya, menyelamatkan banyak orang. Kemampuannya sudah mencapai puncak. Katanya pemimpin muda sekarang ini, keterampilan medisnya sangat ahli. Mampu mengatur yin dan yang, seolah-olah mengendalikan hidup dari alam.
Katanya pemimpin muda itu sekarang ada di kota Yun. Di kota Yun. Baik, saya akan langsung meminta pemimpin muda Tian Yitang untuk menyelamatkan ayah saya. Putri Gubernur Kota Awan, Li Shuang, ingin bertemu Tian Yitang. Selamatkan ayah saya. Selamatkan nyawa ayah saya. Guru saya dulu berhutang budi pada ayahmu. Selamatkan nyawa ayahmu. Ini bisa dianggap melunasi hutang budi itu. Mari jalan. Xiao Chen, kamu yakin tuan muda itu akan datang ke rumah sakit? Saudara di Tian Yitang bilang, Putri Gubernur undang tuan muda ke rumah sakit. Kita tunggu di luar kamar gubernur. Pasti bisa menemukan tuan muda. Itu mobil gubernur, tuan muda pasti ada di dalam. Cepat sujud menyambut tuan muda. Tuan muda, kakek saya sudah hampir tiada. Mendengar tuan muda punya kemampuan medis hebat, mohon selamatkan hidup kakek saya. Keluarga Gu kami bersedia bayar berapapun harganya. Keluarga Gu kalian layak. Gu Feng. Gu Feng. Kenapa kamu di sini? Kamu layak di tempat seperti... Kenapa? Kalau kalian bisa datang, aku tak bisa. Gu Feng, kamu datang ke rumah sakit, kamu sakit? Mana mungkin, Gu Feng cuma pecundang. Tempat seperti ini biasanya buat orang kaya, dia gak punya hak. Belum tentu, mungkin dia dihidupi wanita sebelahnya. Berani menghinakan Pak Gu, seseorang datang. Nona Li, jangan marah. Mereka cuma badut kecil. Kesehatan gubernur lebih penting. Pak Gu benar. Silakan. Kalian barusan dengar gak mereka nyebut gubernur? Kakak, Kamu salah dengar. Gaya Gu Feng payah, kenal dengan orang sekelas gubernur? Tapi itu kan mobil gubernur? Kak, mobil bisa mirip. Mungkin aku salah lihat. Kita cari tuan muda dulu. Ayo pergi. Director, Bagaimana keadaan ayahku? Untuk sementara ini stabil. Kalau kita tidak bisa memanggil orang dari aula medis, gubernur mungkin. Aju. C'est mon gandang. Ini Tuan Gu, dia adalah penerus utama Tian Yitang. Terdengar bahwa penerus Tian Yitang berbakat alami. Dalam ilmu kedokteran juga sangat berbakat. Tak disangka masih muda sekali. Sekarang gubernur bisa diselamatkan. Direktur memuji, sebaiknya saya lihat dulu kondisi gubernur. Baik, silakan masuk. Tuan Gu. Apakah ayahku masih bisa diselamatkan? Nadinya lemah dan terputus-putus. Tuan Gu, bagaimana? Ayahku masih bisa diselamatkan? Kanker sudah menyebar ke tubuh. Hidup matinya ditentukan hari ini. Apa? Ayah. Tuan Gu. Anda punya cara menyelamatkan ayahku, kan? Tolong, kumohon, selamatkan ayahku. Keselamatan gubernur menyangkut seluruh kota Yun. Kumohon bantuannya, Tuan Gu. Selamatkan gubernur, tolong. Silakan berdiri. Racun kanker sudah masuk. Ini seharusnya adalah situasi yang tidak. Jika aku bertindak, aku melawan takdir. Guruku. Masalah masa lalu dengan gubernur akan dianggap impas. Bagaimana berani bilang sembarangan? Tuan Gu menyelamatkan nyawa ayah saya. Dia penyelamat keluarga gubernur. Mulai sekarang, seluruh keluarga gubernur mendukungnya sepenuhnya. Hidup atau mati? Tergantung keinginan Tuan membalas budi. Baiklah. Mohon kalian mundur. Kakak, sudah ketemu. Ini ruangannya. kakak, Gu Feng bajingan ingin merawat gubernur untuk mencelakai keluarga kita. Gu Feng berhenti. Kakak, bagaimana bisa kamu menyerang gubernur? Apakah kamu ingin menghancurkan keluarga Gu kita, Gu Feng? Pergi dari sini. Tempat ini bukan untukmu.
Kenapa kalian lagi? Tuan Gu. Saya akan memanggil orang untuk mengusir mereka. Gu Feng, kamu yang tidak pernah sekolah ini. Berani berpura-pura jadi tabib sakti dan menipu depan gubernur. Ingin menyeret kita ke kuburan bersamamu? Gu Feng menipu kita di rumah dengan berpura-pura ilmu medis. Sekarang menipu gubernur? Mau mati, jangan seret kami. Kurang ajar. Kalian benar-benar berani. Mazu Cruan Perawatan Ayakut en paysan Sudaketer la Luan, Berani Beraninya Mangina Tuan Gu. Orang-orang dan Nona Li. Kami adalah kakaknya. Kalian bukan. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Gu. Kakak. Memutuskan hubungan hanya bercanda, kenapa kamu anggap serius? Kamu itu apa sih? Juga ikut senang-senang di sini. Nona Li. Keluarga Gu begitu yakin dia tidak bisa medis. Apakah kita salah orang? Tidak mungkin. Tuan Gu Seya Indang Langsung dari Tian Yitang, Seya Pastitidak Salaoran. Tapi keluarga Gu melihatnya tidak seperti berbohong. Tuan Gu. Seya Perkaya Padanda. Tolong bantu Sambukan Aya Seya. Nona Li, Gu Feng, penipu. Kamu biarkan dia obati gubernur, tidak takut. Dia malah membuat gubernur mati? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya mengutuk ayahku. Maaf. Tidak sengaja, Nona Li. Maaf. Adik saya bicara tanpa pikir. Keluarga Gu kami akan memberikan hadiah besar, harap kamu memaafkannya. Humph. Tuan Gu. Tolong bantu sembuhkan ayahku. Karena Nona Li begitu percaya padaku, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Yin yang membalikan hidup mati. Gerbang rehat membekukan mata air dingin. Gerbang hidup menyalakan lilin sekarat. Ternyata ini jarum 8 gerbang penyelamat jiwa. Directure. Apa itu jarum 8 gerbang penyelamat jiwa? Jarum 8 gerbang penyelamat jiwa. Seperti namanya, ini didasarkan pada 8 pintu dari Bagua. Menguasai Yin dan Yang untuk penggunaan sendiri. Menghidupkan orang mati, menyembuhkan tulang. Jadi. Jarum ini bisa menyelamatkan nyawa ayahku. Tidak ada jiwa hilang di bawah jarum 8 pintu. Jika benar, Tuan Gubernur, dia akan selamat. Gu Feng, ternyata dia benar-benar tahu pengobatan. Sialan. Gu Feng, kenapa kamu tidak memberitahu aku tentang keahlian jarum perak ini? Sengaja merahasiakannya dariku. Takut terkenal karena Gu Feng, kamu benar-benar jahat. Pintu kematian menipu langit. Pintu kaget memutus hubungan. Pintu terbuka membawa petir. Pergi. Tiga kemurnian. Bersihkan kesalahan. Memisahkan jarum. Hutang lunas. Ayah. Kenapa ayah? Ayah. Dokter Gu, ada apa dengan ayah saya? Tunggu. Gubernur tidak bergerak. Kakak, kamu tidak bisa menyembuhkan gubernur besar sampai mati, kan? Nona Li. Ini semua kesalahan Gu Feng seorang, tidak ada hubungannya dengan kami. Diap Hantas de Hokamati. Talong Jangon Lebakan Keluarga Gu. Ayah. Gu Feng, anak nakal, pembohong. Apa yang kau lakukan pada gubernur? Gu Feng, kau benar-benar membunuh gubernur. Nona Li diperankan oleh Gu Feng. Pantas mati, tapi tidak ada hubungannya dengan kita. Kanan. Gu Feng telah diusir dari keluarga Gu dan sama sekali tidak memiliki hubungan dengan kami. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan Gu Feng. Dia pantas mati, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu. Jadi. Ayaku. Benar-benar meninggal. Kamu benar-benar membohongiku. Kenapa? Kenapa ya? Tunggu, Gu Feng. Cukup, kamu bisa bercanda di rumah, tapi bercanda dengan nyawa gubernur terlalu jauh. Belum sadar salah? Jadi, Kak.
Kamu berpikir aku seharusnya minta maaf? Berlutut minta maaf. Bilang ke mereka. Jangan libatkan keluargaku, kan? Kamu mengecewakan aku. Anggap saja aku tidak pernah punya adik seperti kamu. Nona Li, maafkan aku. Gu Feng membuat kesalahan besar, salahku tidak mendidiknya tapi dia tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Gu, mau apapun keputusannya, terserah kalian. Orang-orang, masuk. Ayah. Pak. Sudah bangun. Tuan Gubernur benar-benar sudah bangun. Sudah bangun. Tuan Gubernur sudah bangun. Tapi Gu Feng itu bukan penipu? Sudah bangun. Benar-benar sudah bangun. Apakah mungkin Gu Feng bisa mengobati? Sudah bangun. 8 jarum hidup Tian Yi Tang. Dia tidak berbohong? Ternyata aku salah paham padanya. Ayah. Kamu benar-benar bangun. Kamu menakutkan aku. Shuang Er jangan menangis. Lihat, ayah baik-baik saja kan? Tenang saja, Shuang Er, lihat, ayah baik-baik saja. Hahaha. Tenang dan santai. Irama yang merata. Benar-benar sembuh. Tuan Gu, tidak. Dokter ajaib. Dokter ajaib. Kamu memang hebat. Saya merasa segar sekali. Seperti lebih muda 20 tahun. Begitu. Terima kasih atas penyelamatanmu, Dokter ajaib. Gubernur tidak perlu berterima kasih sebesar. Saya hanya membalas budi yang guru saya utang padamu dahulu. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Dekan, kamu yakin tidak salah lihat? Ini bukan tanda-tanda sebelum kematian, kan? Apa kau meragukan keahlian medis saya? Keluarga Gu benar-benar punya pendidikan baik. Gu Feng, kamu bisa ilmu medis, pulang bersama kami. Rumah. Di mataku, rumah itu sudah tiada lagi. Apakah aku tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Gu? Baru saja kamu yang bilang. HMPH, karena kalian bukan orang yang berhubungan dengan dewa medis Gu. Usir semuanya dari sini. Kami bisa pergi sendiri, lepaskan aku. Hari-hari. Semuanya salahku. Aku seharusnya tidak meragukan kakak, menyebabkan kakak-kakak perempuan diusir. Maaf kakak-kakak. Itu semua salahku. Ini salahku, Xia Eng, bukan salahmu. Salahkan saja Gu Feng. Kucing buta ketemu tikus mati, bisa Lihat Gu Feng belajar sedikit tentang pengobatan. Berani-beraninya mengobati gubernur. Kalau salah tebak, keluarga Gu harus dikuburkan. Cukup. Kalau kami lebih percaya sedikit pada Xiao Feng, pasti tidak akan sampai seperti ini. Mingger Xiao Feng Mingger Xiao Feng tunggu. Nona besar Gu. Ada hal lain? Xiao Feng, kamu panggil aku apa? Nona Gu, Anda. Xiao Feng, kenapa tidak bilang punya kemampuan medis hebat seperti itu? Saya tidak bilang. Berapa kali saya bilang, kalian ingat? Gu Feng, bagaimana bisa bicara seperti itu pada kakak? Apakah kita masih dianggap keluarga di hatimu? Keluarga. 5 tahun ini. Aku berusaha masuk ke keluarga ini agar kalian menerimaku, merasa terabaikan. Aku membuat ramuan untuk kalian. Membuatkan obat herbal, mengatur kesehatan. Jika aku katakan bahwa aku yang menyembuhkan penyakit kalian, maupun bahwa obatnya Guchen dirampas dariku, apakah kalian pernah percaya? Kalian tidak pernah peduli dengan perasaanku. Dengan hak apa kalian mempertanyakanku di sini? Xiao Feng, aku tahu beberapa tahun, kamu tidak nyaman di keluarga Gu. Bagaimana kalau ikut pulang bersama kakak, minta maaf, akan menggantimu. Minta maaf. Ganti rugi. Dulu ini adalah sesuatu yang sangat kuinginkan. Tapi sekarang aku tidak peduli, karena permintaan maafmu tidak ada nilainya bagi aku. Gu Feng, kau tidak bisa bicara baik-baik, ya? Sepertinya kalau tidak dihajar, tidak akan jera. Kau memamerkan kekerasan di depan umum, apakah itu cara Gu family mendidik? Aku mengurus adikku, apa hubungannya? Tuan Gu adalah penyelamat ayahku, menghina dia sama saja menghina aku, kantor gubernur. Menghina dia artinya berurusan dengan kantor gubernurku tanpa jeda. Goran, 5 tahun ini aku dipukul berapa kali? Bisa kamu hitung? Selama 5 tahun ini, aku tinggal di basement, kalian tahu hidupku bagaimana?
Kalian peduli apakah aku punya keterampilan medis? Sungguh lucu. Basement. Mereka membiarkanmu tinggal di basement. Basement apa? Gu Feng, jangan asal bicara. Xiao Feng, 5 tahun ini kamu merasa tertekan, tapi itu bukan alasan. Memalukan kami di depan. Kalau kamu puas ribut, ayo pulang bersama. Pulanglah. Pulang kemana? Pulang ke rumah yang membiarkan kalian dihina sesuka hati. Atau pulang ke rumah yang meja makannya aku tidak layak tempati? Itu rumah kalian. Itu rumah Gu Chen, tapi itu pasti bukan rumahku. Gu Feng, aku tahu lebih memihak Xiao Chen dan salah paham kamu tidak bisa medis. Kamu merasa tidak puas. Tapi kamu tidak pernah beritahu kami bisa medis, tidak bisa cemarkan nama baik kami, menyuruhmu tinggal di basement. Gu Feng, jangan tidak tahu terima kasih. Kami sudah datang menemui kamu secara langsung. Jangan tidak tahu diri. Apa aku memohon kalian? Apa kalian ke rumah sakit? Untuk tujuan apa? Kalian sendiri yang tahu. Dan aku dengan keluarga Gu sudah memutuskan hubungan. Xiao Feng, jangan buat masalah lagi, ayo pulang bersama kami. Kita tetap satu keluarga. Kamu meninggalkan... Mau kemana lagi? Masa kamu beneran percaya sama orang luar? So, Aku bukan di keluarga Gu. Aku bisa pergi kemana aja. Dan, di mata aku, kalian adalah orang luar. Kakak, kamu baik-baik aja? Gu Feng, jangan enggak tahu diri. Dulu kamu kakak aku, pukul aku boleh. Sekarang, kamu dianggap apa? Juga ikut mukul aku. Gu Feng, gila, tidak ingin kembali ke keluarga Gu? Saya telah putus hubungan. Dengan susah payah, saya telah lepas dari keluarga Gu, mengapa saya harus kembali? Ayo pergi. Keluarga Gu kalian benar-benar buta hati. Pergi. Xiao Feng tunggu dulu. Xiao Feng jangan pergi. Xiao Feng. Tunggu, kakak salah, benar-benar tahu kakak salah, Xiao Feng. Jangan pergi, Xiao Feng, ikut pulang. Kakak tidak akan memperlakukanmu seperti... Xiao Feng, kakak dulu tidak sengaja, tidak tahu kehidupanmu, ayo pulang. Kakak salah, akan menebusnya, Xiao Feng. Jangan kejar lagi. Xiao Feng. Gu Feng ini keterlaluan. Keluarga Gu kita punya banyak kamar, sampai-sampai dia harus tinggal di ruang bawah tanah? Apa ruang bawah tanah? Bukankah kalian pergi mencari anak pemilik Tian Yitang? Apa anak pemilik tinggal di ruang bawah tanah? Bu, apa yang kamu bicarakan? Gu Feng memfitnah kami di depan orang luar, sehingga dia tinggal di ruang bawah tanah selama 5 tahun. Itu, apa kalian sudah menemukan anak pemilik? Bu, apakah kamu selalu tahu Gu Feng tinggal di ruang bawah tanah? Saya. Saat Gu Feng baru kembali, saya ingin menantangnya sedikit, lalu saya lupa. Apa? Jadi, Gu Feng tinggal di ruang bawah tanah selama 5 tahun. Anak kandungmu. Bagaimana bisa memperlakukannya seperti ini? UPS. Aku benar-benar lupa. Kalian semua memperdebatkan apa di sini? Di manakah tuan muda dari aula Tian? Kenapa hanya yang kembali? Ayah, jangan sebutkan itu lagi. Kami tidak pernah melihat tuan muda dari Balai Pengobatan Surgawi. Bahkan, ditegur oleh Gu Feng. Ada apa ini? Tuan muda dari Tian Yitang. Xiao Chen dari Tian Yitang diundang Putri Gubernur obati gubernur. Tapi saat kita masuk kamar pasien, yang kita temui adalah Gu Feng, dan akhirnya Gu Feng benar-benar menyembuhkan gubernur. Apakah dia tuan muda Tian Yitang? Apa? Gu Feng adalah tuan muda Tian Yitang. Tidak mungkin. Gu Feng sudah tinggal di keluarga kami 5 tahun. Kami tidak tahu seperti apa. Dia tidak punya kelebihan, cuma pemalas. Keahlian medis tidak seperti lainnya. Butuh waktu lama untuk dikuasai. Jika Gu Feng bisa, kenapa dia tidak menunjukkan 5 tahun di keluarga Gu? Bagaimana jelaskan dia bisa pengobatan dan menggunakan jarum perak dengan ahli? Itu kebetulan saja. Seperti kucing ketemu tikus mati, dia kebetulan. Cepat, saya setuju dengan pendapat kakak kedua. Ayah, ibu. Kakak-kakak, aku pulang. Xiao Chen. Kenapa wajahmu bengkak? Terluka? Jangan tanya, kedua. Aku jatuh sendiri. Jatuh tidak mungkin separah ini. Katakan jujur, ada yang membuli kamu ya? Sebenarnya, aku berpikir. Kakak pergi karena aku. Aku ingin menemukannya dan bicara baik-baik. Tapi dia bilang. Delong. Anak durhaka itu bilang apa? Kakak bilang, dia sudah muak dengan keluarga ini. Dia merasa orang tua kita munafik dan pilih kasih.
Aku bilang bukan begitu, ayah, ibu, dan kakak selalu khawatir, tak disangka kakak lebih marah. Dia mendorongku jatuh, bilang aku sengaja cari muka di depan ayah ibu, lalu dia, Humph. Gu Feng, kamu mati kali ini. Anak durhaka, hati serigala anjing. Bagaimana bisa aku, Gu Mingzhe, punya anak berdosa seperti ini? Kenapa dia bicara seperti itu tentang kita? Apa salah kita padanya sehingga dia benci? Gu Feng ini nggak masuk akal. Egoisnya luar biasa. Dia bagai serigala berbulu putih yang tak tahu berterima kasih. Kakak besar anggap dia pewaris Tian Yiho? Kak, kenapa kamu pikir kakak besar itu tuan muda? Saya hanya menduga berdasarkan kejadian di rumah sakit. Sebenarnya, banyak pil saya hilang. Benar, hari itu Gu Feng memberi gubernur sebuah pil, dan gubernur pulih. Maksudmu Xiao Feng mencuri pilmu? Bukan itu maksudku. Tapi, memang setelah kakak besar kabur, saya sadar banyak pil hilang. Kasus terpecahkan. Gu Feng mencuri pil Xiaen. Kenapa Gu Feng bisa mengobati dan menyelamatkan gubernur? Kali ini aku mendukung kakak kedua. Benarkah aku salah menebak? Xiao Feng mencuri pil Xiaen untuk menyelamatkan gubernur? Semuanya salahku. Kalau bukan karena aku, kakak besar tidak akan meninggalkan rumah. Kalau bukan karena aku, dia juga tidak akan memarahi orang tua dan para kakak. Semua salahku. Xiaen, Ini bukan salahmu. jelas-jelas itu kesalahan Gu Feng sendiri. Kakak, kenapa merasa kedinginan? Dingin sekali. Cepat. Kenapa kakak kedua dingin? Cepat berikan kakak kedua lihat. Racun ular menyerang jantung, bagaimana ini terjadi? Bukankah sudah disembuhkan oleh Gu Feng? Bagaimana dia? Racun ular menyerang jantung, sepertinya racun sisa dalam tubuh kambuh. Bagaimana mungkin? Kakak kedua tidak ada masalah. Bagaimana racun sisa tiba-tiba muncul? Xiao Chen, racun ular kakak kedua dulu selalu kamu yang sembuhkan. Cepat pikirkan cara. Gu Feng yang bodoh memindahkan racun ular ke tubuhnya sendiri, baru bisa menyelamatkan nyawa kakak kedua. Aku tidak mau menelan racun itu. Satu-satunya cara sekarang adalah racun yang tersisa akan masuk ke dalam tubuh saya. Namun, kesehatan saudara perempuan saya memburuk setelah dia diracuni. Aku khawatir adikku tidak akan selamat dari ini. UPS. Apa yang harus kita lakukan, Xiaen? Apakah kamu punya ide lain? Salahku. Aku tidak berguna. Tidak mampu menyelamatkan kakek dan adik. Aku hanyalah orang yang tidak... Aku tidak percaya tidak ada yang bisa mengalahkan putra Tianyi Tang. Seberapa hebat keterampilan. Saudara di Tianyi Tang mengatakan bakat medis tuan muda unik. Bahkan tuan lama saat muda tidak bisa menandinginya. Cepat cari tahu di mana dia. Aku tidak percaya tidak bisa menemukannya. Tianyi Tang, keahlian medisnya tak tertandingi, mewarisi pengobatan. Mereka yang bisa selamatkan kakek dan Xiaor. Selama bertahun-tahun, Tianyi Tang melahirkan banyak tabib hebat. Dipilihnya Xiaeng menunjukkan potensi menjadi tabib hebat. Kakak pertama dan ketiga tenang. Aku belajar ilmu kita keluarga Gu pasti akan lebih meningkat. Murid Gu Chen datang menemui tuan muda. Gu Chen. Belum pernah saya sudah ditentukan. Setelah pertemuan penerimaan murid, saya resmi murid Tianyi Tang. Bilang kenapa berani sekali. Berani bawa orang masuk Tianyi Tang. Xiao Chen. Tuan muda ini, kedengarannya, sepertinya sangat marah. Kamu datang tidak memberitahu? Terlalu khawatir dengan kondisi kakek dan kakak kedua. Lupa. Minta maaf dulu. Permintaan maaf dari Gu Chen adalah sesuatu yang dulu sulit kudapatkan. Dengan identitas berbeda, mudah didapat. Saya salah, maafkan, tolong maafkan saya. Katakan. Ada apa? Kakek hampir habis masa hidupnya. Kakak kedua keracunan ular. Saya sungguh tak berdaya, mohon agar Anda pergi. Menyelamatkan kakek dan kakak kedua. Kau hanya murid yang belum resmi. Apa hakmu? Menyuruhku bertindak. Kesalahan keluarga Gu adalah menerobos tiba-tiba. Kondisi kakek dan adik saya mendesak. Kami berharap pemimpin muda mau membantu. Untuk memeriksa mereka, mereka bisa disembuhkan. Keluarga Gu kami, pasti akan memberi hadiah. Saya Tianyi Tang. Memang kedokteran sudah ada ribuan tahun. Banyak hal spektakuler yang sudah kulihat. Apakah barangmu itu penting bagiku? Jadi, apa yang harus dilakukan untuk membantu mereka? Karena kalian sudah bertanya tulus. Maka biarkan ini. Gu Chen, berlutut dan memohon padaku. Mungkin kalau aku senang.
Aku akan membantu kalian. Kau bilang apa? Kenapa? Tidak rela ya? Tian Yitang bergantung pada pengobatan. Tapi kau, Tuan Muda, memaksa orang berlutut. Tidak takut kalau keluarga kami menyebarkannya dan mengecewakan hati para pasien? Kedengarannya masuk akal. Memang agak takut sih. Kenapa tidak cepat obati kakek dan kakakku? Tidak bisa, kalian silakan pulang. Langkah ini. Bukankah tidak berperasaan? Jadi bagaimana? Cepat pergi. Kau terlalu berlebihan. Kakak, Xiao Chen, mari kita pergi. Tidak ada tempat seperti Tian Yitang di Dacia. Hati-hati di jalan. Tidak perlu antar. Tunggu. Xiao Chen. Bagaimana kalau Kakak, kamu tidak akan menyuruh Xiao Chen kita tidak ada cara lain? Seluruh Dacia. Tidak ada Tian Yitang kedua. Kakak, Kakak ketiga, menyelamatkan kakek dan kakak kedua. Aku rela berlutut. tapi terlalu menyiksa kamu. Selama bisa menyembuhkan kakek dan kakak kedua, sedikit penderitaan ini tak ada artinya. Tuan Muda, sekarang bisakah menyelamatkan kakek dan kakak kedua saya? Dengar-dengar keluarga Gu sangat menyayangi anak angkat ini, Gu Chen. Sekarang lihat. Tidak lebih dari ini. Benar-benar lucu. Yang lucu adalah, bergaul 5 tahun, tidak satupun bisa mengenali suaraku. Baru tadi bukan kamu yang suruh kami berlutut? Bukan kalian yang memaksa dia untuk berlutut? Permentamu sudah melakukannya. Silakan ke sana. Periksa kakek, adikku. Sudah kubilang tidak bisa memeriksa sedikit pun. Berdua terkena serangan balik. Klinik surga kami tidak bisa mengobatinya. Kenapa kamu bisa berkata? Kamu tidak memeriksa. Bagaimana tahu klinik surga tidak bisa? Bagaimana tahu mereka terkena serangan balik? Aku menghentikan ilmu rahasia. Aku tentu tahu. Ku dengar 5 tahun lalu. Tuan tua Gu kesehatan mengkhawatirkan. 3 tahun lalu, nona kedua Gu terkena racun ular. Kehilangannya kecantikannya. Mereka dalam semalam. Gejalanya semua hilang. Ini menunjukkan gunakan ilmu rahasia. Menukar nyawa untuk nyawa agar mereka bisa sembuh. Dan sekarang, Gejala muncul sebelum itu. Kekuatan khusus gagal. Disebabkan oleh efek balik. Tidak mungkin. Kakek dan kakak kedua diselamatkan oleh Xiao Chen. Xiao Chen tak mungkin batalkan kekuatan. Kalian benar-benar yakin? Orang yang menyelamatkan adalah Gu Chen? Kalau bukan Xiao Chen siapa lagi? Xiao Chen, katakan sesuatu. Tuan Muda. bagaimana bisa memfitnahku? Apa buktimu bukan aku yang menyelamatkan kakek dan kakak kedua? Sayal. Kenapa tahu tentang kejadian dulu sedetail ini? Jangan-jangan dia hubungan apa dengan Gu Feng? Tidak bisa, aku harus lihat siapa dia sebenarnya. Aduh. Besar. Kakak. Ternyata kamu adalah putra pemimpin Tian Yitang. Kakak. Berani menyamar sebagai putra pemimpin Tian Yitang. Aku adalah putra pemimpin Tian Yitang yang kalian maksud. Xiao Feng, jangan bercanda. Ini menyangkut nyawa kakek dan Xiao Ran, jangan bercanda. Kakak seperguruan saya tidak bercanda atau menyamar. Dia putra pemimpin Tian Yitang. Tidak mungkin. Gu Feng bukan cuma bajingan, tapi juga pencuri. Kok bisa dia jadi putra pemimpin Tian Yitang? Aku bilang kan, meskipun fakta ada di depan mata mereka. Mereka tidak akan mengakuinya, Kalian orang Gu benar-benar tidak tahu diri. Kakak. Kami datang mencari Tuan Muda Tian Yitang hari ini. Bekerja sama sengaja menjebak, ingin kami dipermalukan. Bukankah begitu? Gu Feng, kamu keterlaluan. Hari ini, lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Gu 11 mengamuk di Tian Yitang. Ini bukan keluarga Gu. Jika kamu masih bertindak sembarangan, jangan salahkan aku kalau akan kasar padamu. Aku tidak punya niat atau waktu untuk membuat rencana melihat kalian dipermalukan. Kalian pulang saja, Tian Yitang tidak bisa menyembuhkan orang keluarga Gu. Saudara, di sini tidak ada orang luar, jadi jangan berpura-pura. Nanti kalau orang Tian Yitang datang. Aku tidak bisa melindungimu. Pikir kamu siapa? Aku tidak butuh perlindunganmu, lebih baik lindungi diri sendiri. Gu Feng, kamu lebih suka dipaksa daripada diberi pilihan. Seseorang berani sekali. Aku menghukum adikku sendiri, pergi dari sini. Ayo kita lihat siapa yang berani bikin rusuh di Tian Yitang. Kakak. Kakakku tidak sengaja menyamar sebagai pemimpin muda, tolong maafkan. Jangan hukum dia. Xiao Chen, jangan membela Gu Feng si bajingan ini, kalau bukan karena dia. Kita bertemu pemimpin muda Tian Yitang. Kakak, mereka berdua menyamar sebagai orang Tian Yitang. Jangan biarkan mereka begitu saja. Xiao Feng, Tian Yitang sangat menghargai reputasi, minta maaf, ku bantu memohon. Dan masalah ini, Gu Qing, kenapa suruh aku minta maaf? Apa salahku? Kenapa harus minta maaf? kakak, Kenapa kamu budget bersemangat? Dia kan gak peduli. dia tetap adik kita. Adik macam apa?
Aku nggak punya adik yang suka mengaku-ngaku. Kalian berdua kenapa nggak lari? Pasti lihat orang-orang Tian Yitang datang. Nggak bisa lari, makanya nyerah. Kenapa harus lari? Yang harusnya lari kalian, kan? Kak, semua saudara dari Tian Yitang sudah datang. Jangan keras kepala lagi. Kakak senior. Keluarga Gu bisa bantu menyingkirkan 2 orang merusak nama baik Tian Yitang. Setelah selesai, minta Anda menyelamatkan nyawa kakek dan kakak kedua saya. Kurang ajar. Yang merusak nama baik Tian Yitang kalian adalah Gu Feng dan orang jahat itu. Kenapa pukul saya? Salam kepada Tuan Muda. Salam kepada Sang Dewi. Gu Feng memang tuan muda Tian Yitang? Kalian bilang, Gu Feng adalah tuan muda. Kakak seperguruanku diadopsi oleh guruku, memiliki keterampilan medis luar biasa, dan tinggal bersama keluarga Gu kalian. Dia rela menanggung efek buruk ilmu rahasia untuk melindungi keluarga Gu. Namun kalian tidak tahu identitas aslinya. Benar-benar bodoh. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Jika Gu Feng adalah tuan muda Tian Yitang, mengapa dia tidak menunjukkan keterampilan medis selama 5 tahun di keluarga? Apakah saya tidak pernah menunjukkannya, atau kalian yang mengklaim semua yang telah saya lakukan? Secara otomatis sebagai karya. Gu Chen, kalian sendiri. Pikir baik. Apakah sejak kakak senior saya kembali ke keluarga kalian, kesehatan kalian membaik? Sedangkan kakak senior saya malah dianggap sebagai orang jahat. Xiao Feng, apakah semuanya benar? Filonggo bersama kakak, bisa kita bicarakan pelan-pelan? Rumah. Ya, sebelumnya menganggap keluarga Gu sebagai rumah. Saya berusaha menyenangkan kalian, tapi bagaimana kalian memperlakukan saya? Kalian hanya menganggap saya sebagai budak atau pelayan. Tidak, kami tidak memilikinya. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Kakak tidak tahu, kakak akan mengantarmu pulang dan menebus kesalahannya, oke? Oh tidak. Sekarang aku satu-satunya keluarga seniorku. Kalian semua orang luar. Xiao Feng, apakah kamu benar-benar tidak menginginkan kami lagi? Kembalilah. Tian Yitang tidak akan merawat anggota keluarga Gu Mu. Usir mereka. Dia adalah seorang santa. Cepat pergi. Xiao Feng, Kakak, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Kakak. Keluarga Gu merendahkanmu, kenapa kamu tidak batalkan acara penerimaan murid? Untuk menghancurkan seseorang, hanya dengan mengangkatnya tinggi-tinggi, ia akan jatuh lebih parah. Penyakit siauran ini kadang baik, kadang kambuh. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa kalian belum bertemu putra pemilik Tian Yitang? memang ketemu, tapi orang yang kita temui adalah Gu Feng. Apa? Gu Feng adalah tuan muda dari Tian Yitang. Jadi, dulu aku pukul dia tidak akan mau menyelamatkanku? Jadi, berarti kita pernah salah paham tentang Gu Feng. Jika kita salah menyudah Gu Feng, itu membuktikan apa yang dia katakan benar. Dia menyelamatkan keluarga kita. Shang, katakan jujur, apakah benar kamu yang menyelamatkan keluarga kita? Tidak bisa biarkan keluarga Gu curiga. Salah Gu Feng, kenapa dia di mana-mana? Kakak, aku tahu sejak kepergian kakak besar. Kamu curiga padaku. Bagaimana kamu bisa yakin kakak besar benar-benar adalah tuan muda? Para murid Tian Yitang bisa membuktikannya, tidak palsu. Para murid Tian Yitang belum kulihat, mungkin mereka aktor sengaja disewa oleh kakak besar untuk berakting di depan kita. Hal semacam ini tidak mustahil dilakukan oleh Gu Feng si durhaka. Gu Feng, kamu benar-benar gagal dalam hidup. Tidak ada satupun orang tua atau kakak yang mendukungmu. Jika benar calon penerus Tian Yitang, bagaimana mungkin mengadakan upacara penerimaan murid untukku? Melihat kebenciannya, khawatir seumur hidup tak bisa masuk Tian Yitang. Aku rasa Xiao Chen benar. Gu Feng membenci Xiao Chen. Pasti tak mau dia masuk ke Tian Yitang. Benar, Xiao Chen pasti benar. Mereka pasti aktor yang diundang oleh Gu Feng. Gu Feng itu jahat. Bagaimana mungkin dia jadi calon penerus Tian Yitang? Berarti penyakitku bisa disembuhkan. Aku tak perlu lagi setiap hari khawatir akan mati. Kakak kedua, jangan khawatir. Upacara penerimaan murid Aku akan suruh Techua Tian Yitang untuk memeriksamu. Xiao Chen, terima kasih. Kamu yang terbaik. Tapi itu Tian Yitang, kan? Kalau tidak ada koneksi, bagaimana bisa keluar masuk? kakak, Tian Yitang juga tidak sepenuhnya solid. Mungkin ada murid yang tamak di sana? Wanita di sebelah kakak waktu itu kelihatannya bukan orang kekurangan uang. Tapi, Xiao Qing, aku tahu kamu peduli karena ikatan saudara, tidak mau berpikir buruk tentang Gu Feng. Tapi,
Gu Feng itu tidak bisa diandalkan. Jangan lagi membelanya. Betul. Nanti saat acara penerimaan murid, kita harus bongkar di depan semua orang Tian Yitang kalau Gu Feng adalah penipu. Masalah ini Tuan Muda, buat dia minta maaf kepada Tuan Muda Tian Yitang. Acara penerimaan murid ini. Benar-benar méga, Pastit et la Bagnac Yang di Kerakan. Tampaknya Tian Yitang menghargai Xiao Chen kita. Makanya Gu Feng bukan Tuan Muda Tian Yitang. Kalau tidak, bagaimana mungkin? Menyiapkan acara penerimaan murid untuk Xiao Chen? Betul. Kalau Gu Feng itu anak durhaka tidak datang, lebih baik. Tapi kalau dia datang, aku pasti akan membuatnya berlutut dan meminta maaf pada Tuan Muda. Gu Feng, kamu benar-benar berani datangnya. Kalau aku tidak datang, acara penerimaan murid ini mungkin tidak bisa dilanjutkan. Ayolah, jangan bilang kau mau bilang kalau kau adalah Tuan Muda dari aula pengobatan lagi. Memang itu aku. Kakak. Kami sudah tahu kalau kamu hanya mencari beberapa aktor untuk bermain sandiwara denganmu, jadi berhentilah berpura-pura. Bukan aku yang mengatakan. Keluarga Gu kalian benar-benar lucu. Apa yang aku katakan itu semua benar. Kenapa harus mengatakan aku berpura-pura? Di Tian Yitang, mengatakan dirimu pewaris muda Tian Yitang. Bukankah itu berpura-pura? Gu Feng ingin membuat Tian Yitang dan keluarga Gu berseteru sebelum puas? Aku sudah bilang. Tian Yitang tidak akan mengobati siapapun dari keluarga Gu kalian. Apakah itu belum cukup sebagai tanda perseteruan? Gu Feng, kamu keterlaluan. Bukannya aku selalu seperti ini? Kamu, dasar anak durhaka. Hari ini aku harus mengajarkanmu. Apa itu menghormati yang lebih tua? Kebiasaan memukul dari keluarga Gu kalian memang turun-temurunnya. HMPH, bukankah itu karena kamu cari masalah sendiri? Aku selalu penasaran. Kalian keluarga Gu selalu bilang identitasku palsu. Ada buktinya? Gu Feng, kamu tinggal di keluargaku selama 5 tahun, aku tahu kamu tidak berguna sama sekali. Apa perlu bukti lagi? Iya, betul. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan Satu jari kakinya Xiao Chen. Baiklah. Kalau tidak bisa membuktikan dan menganggap aku berbohong, kenapa tidak? Kita adu kemampuan medis saja? duel obat. Benar. Aku akan bertaruh medis dengan Gu Chen. Siapa yang menang, itu membuktikan siapa yang benar. Kukira ini ide yang bagus. Gunakan keahlian medis masing-masing untuk membuktikan kebenaran. Adil dan tidak memihak. Gu Chen. Berani tidak? Tidak bisa, tidak boleh bertanding, kalau tanding aku ketahuan. Kakak. Kita bersaudara. Kalau kita berdebat kedokteran, tidak peduli siapa yang menang. Yang malu adalah keluarga Gu. Kenapa? Takut ya? Gu Feng, jangan cari gara-gara. Xiao Chen memikirkan kebaikanmu. Kamu menfitnahnya di sini. Xiao Chen menggoda Tian Yitang. Semua mengakui muridnya. Bakat luar biasa dalam kedokteran, mau dibandingkan dengan? Hanya karena dokter muda menyelamatkan nyawaku. Salam hormat, Gubernur. Gubernur, kenapa Anda datang ke sini? Tentunya kami datang untuk mendukung dokter muda. Bagaimana pemulihan Anda sekarang? Aduh. Berkat dokter muda, ya. Saya merasa diriku kembali ke kondisi puncak. Baguslah. Tuan Gubernur, jangan tertipu Gu Feng. Bukan Gu Feng penyelamatmu. Oh. Maksudmu, dokter muda itu menipuku. Benar. Gu Feng tidak bisa pengobatan. Orang menyelamatkanmu bukan dia. Kalau begitu katakan, siapa yang menyelamatkanku? Orang yang menyelamatkan Anda adalah adikku. Kenapa kamu bilang begitu? Hari itu, teknik akupuntur Gu Feng tidak ada efeknya. Yang benar-benar menyelamatkan Anda adalah pil terakhir yang Anda makan. Pil itu jelas sekali. Dikeluarkan oleh dokter kecil. Sebenarnya pil itu dicuri oleh Gu Feng dari Xiao Chen. Orang yang menyelamatkan gubernur adalah Xiao Chen. Dokter kecil, apa pendapatmu? Gu Chen, apa pendapatmu?
Gu Feng. Ingin pengakuan dari keluarga. Sekarang anggota keluarga. Semua mengira aku menyelamatkan gubernur. Gu Feng pasti tidak akan membantah. Kakak. Kamu kan hanya ingin meraih prestasi. Ayah, ibu, dan kakak-kakak memandangmu berbeda. Tapi ini gubernur, menipu gubernur, celakanya adalah keluarga Gu kita. Kamu anak durhaka. Ini masalah yang kamu buat sendiri. Apakah kau mau melibatkan seluruh keluarga kita? Cepat minta maaf pada gubernur. Gu Feng, aku tak pernah berharap kau punya prestasi besar, tapi kau bahkan berat menipu gubernur. Kau benar-benar mengecewakanku. Gu Feng, cepat minta maaf. Apa kau ingin keluarga kita binasa denganmu? Gu Feng, kau benar-benar tidak berguna. Cepat minta maaf. Keluarga Gu kalian, dari atas sampai bawah, sudah hancur semuanya. Gu Feng, apa maksudmu? Maksudnya adalah kalian keluarga Gu pantas mendapatkan karma sampai hancur berantakan. Wanita jahat, kau berani mengutukku. Kau berani memukulku. Memukul kenapa? Siapa suruh duluan? Aku cuma membela diri. Gu Feng, kamu lihat dia memukulku. Dipukul ya dipukul. Asalkan adik perempuanku senang. Kalian tidak akan melepaskan kalian. Baiklah. Kalau tidak bisa meyakinkan, ikuti saran dokter kecil, adu kemampuan medis kalian di sini. Tidak bisa langsung adu medis. Yang mulia gubernur, bagaimanapun, ini adalah urusan keluarga kami, tidak perlu merepotkan kalian semua. APA. Maksudmu mengatakan, aku ikut campur ya? Saya. Mohon jangan marah, gubernur. Xiao Chen, maksudnya bukan begitu. Bukankah hanya adu medis saja? Kita bertarung. Ayah. Xiao Chen. Ayah percaya padamu. Itu Gu Feng sama sekali bukan tandinganmu. Betul sekali Xiao Chen, kenapa kamu takut padanya? Kalau dia ingin bertarung, lawan sampai akhir. Kalau si pembangkang itu nggak malu. Xiao Chen. Kamutidak per Lumambiarkan dia Saint-Pamuka. Kalau aku bilang tidak mau bertanding sekarang, mereka pasti akan curiga padaku. Lebih baik selesaikan dulu, lalu cari alasan. Bilang kalau tidak tampil dengan baik. Karena kau bersikeras mau menantangku. Aku terima tantanganmu. Kakak seniorku. Gu Chen tadi terlihat seperti hampir mati. Kenapa sekarang dia langsung setuju? Dipaksa oleh keluarga Gu. Apakah keluarga Gu akan bermain curang? Aku tidak akan kalah. Kalau begitu, minta kepala rumah sakit jadi saksi, sekaligus menyiapkan soal, bagaimana? Tentu saja. Merupakan kehormatan bagi saya. Kompetisi pengobatan tradisional biasanya terdiri dari 3 putaran. Mengenal dan membedakan obat itu yang paling dasar. Jadi putaran pertama ini, saya akan menyediakan satu PIL. Biarkan mereka berdua mengidentifikasi obatnya. Mengamati, mendengar, bertanya adalah yang terpenting dalam pengobatan tradisional. Di babak kedua, kita pilih satu pasien secara acak. Biarkan mereka mengamati gejala yang spesifik. Setelah ada gejala spesifik, Maka selanjutnya adalah mulai pengobatan. Bagaimana menurut kalian semua? Saya setuju. Bagaimana dengan dokter kecil? Saya tidak ada masalah. Baik. Mari kita mulai pertandingan pertama. Mengenali obat. Ini baru saja saya buat. Sebuah pil. Hanya ada satu ini saja. Sekarang silakan kalian berdua mengenali obat. Saya duluan. Meskipun lulus dari universitas kedok tapi belum masuk Tian Yitang untuk belajar. Membedakan obat tidak terlalu akurat. Mohon pengertian semua. Untung aku menemukan alasan. Xiao Chen, jangan khawatir, Gu Feng tidak sebaik kamu. Mau tanding atau tidak? Kalau tidak mau tanding, berlutut minta maaf pada kakak. Saya mengerti.
Bawa kertas dan pena. Xiaochen, Ini untukmu. Saya sudah selesai, kakak. Giliran kamu. Gu Feng, kamu sedang apa? Kalau tidak kenal obatnya, cepatlah menyerah. Jangan buang waktu kami. Kenapa buru-buru? Kakak seperguruanku 5 tahun sudah coba berbagai, umur 7 tahun kenali obat dari jauh. Seperti pil ini, kakak seniorku tidak perlu mendekat. Bisa tahu ramuan terdiri. Aku pernah lihat yang suka membuat, belum pernah lihat menjebak kakak senior. Apa kamu tidak takut lidahmu kesleo karena banyak omong? Ambilkan kertas dan pena. Sudah. Xiaofeng, mau mendekat, mencium, mencicipi untuk memastikannya? Tidak perlu. Langsung bandingkan hasilnya, dekan. Aku tidak percaya. Gu Feng mencium bahan obat berdiri. Aku juga tidak percaya. Xiao Chen harus mencicipi untuk memastikan bahan. Bagaimana mungkin dia bisa memastikan hanya dengan mencium dari jauh? Pil ini terdiri dari 9 jenis bahan obat, yaitu Xuanyuans, Mayuan, Ruxian, Moyao, Kanxi, Jiankang, dan Zhangzhu dan Fangfeng, dan Makianzi yang telah dimodifikasi. Obat-obatan yang ditulis oleh Gu Chen ada Xuanyuans, Mawang, Ruxian, Moyao, Kanziem, Makianzi. Makianzi harus sudah diproses. Kalau tidak akan salah. Jadi 9 bahan obat Gu Chen. 5 sudah benar. Syukurlah. Tidak semuanya hancur total. aku bisa tebak 5 rasa. Gu Feng. Walaupun jenius. Tak mungkin lebih dari aku. Kali ini pasti menang. 9 bahan obat dicampur. Bisa kenali 5 rasa. Xiao Chen memang jenius medis. Seperti pil campuran ini. Bahkan jika profesor ahli datang, paling-paling bisa membedakan 5 rasa. Heh, Xiao Chen memang berbakat. Bangkitkan kembali keluarga Gu kita. Akan segera terwujud. Haha. Baiklah. Selanjutnya adalah milik Gu Feng. Tunggu saja. Kakak seniorku pasti akan membuat kalian tercengang. Kalian sadar tidak boleh meremehkan orang, tapi dia pasti tidak bisa mengalahkan Xiao Chen. Kalau menang bagaimana? Kalau aku menang, harus berlutut minta maaf. Berani taruhan? Ayo, takut padamu, tentu tidak. Ini. Bagaimana mungkin? Ini adalah obat baru saja dikembangkan. Sang dokter kecil bisa mengenalinya tanpa kesalahan. Benar-benar tidak mengecewakan sebagai pewaris Tian Yitang. Kenapa dengan direktur? Gu Feng, jangan bilang satu tidak bisa dikenali ya. Ternyata obat pun tidak benar. Kamu bodoh. Memelukkan keluargaku. Orang keluarga Gu ini kenapa seperti anjing menggonggong? Dewa pengobatan kecil. Semua benar. Papa, Direktur, tidak mungkin bantu Gu Feng kembalikan muka. Sengaja bantu Gu Feng mencontek? Kamu tidak percaya? Lihat sendiri. Chuan Yoshi, Ma Huang, Ruxiang, Moyao, Quanshi, Zhang Qian, Zhangdu, Fangfeng, Qianzi setelah diproses. Semua benar-benar tepat. Tidak mungkin. 9 ramuan dicampur. Kesulitannya setara dengan level akademis. Lulusan Universitas Kedokteran hanya bisa mengenali 5. Ya. Bagaimana Gu Feng mengenalinya semua dengan benar? ini tidak masuk akal. Kamu pasti menebak. Menebak. Coba tutupi dirimu sepenuhnya. Curang. Gu Feng pasti curang. Peux-tu rendit étape quand au lait de... Pil itu diambil oleh dekan. Tidak mungkin meragukan integritas dekan, kan? Nona Gu yang kedua. Kalau tidak ada bukti, Lebih baik jangan asal bicara. Benar. Orang berpikir dokter muda tak bisa curang. Apa dia punya mata tembus pandang? Iya kan? Dengar tuh. Mata masyarakat itu tajam. Si Gu Feng. Sejak kembali ke keluarga, kondisi tubuhnya selalu tidak baik. Dia jadi dokter karena sering sakit. Dia lebih paham soal obat-obatan. Benar. Pasti begitu. Kalau hanya bicara tentang keahlian, dia tidak bisa dibandingkan dengan... Keluarga Gu benar-benar tidak tahu apa-apa. 2 pertandingan berikutnya. Baru arena utamanya dokter muda. Selanjutnya, masuk ke pertandingan kedua. Pemeriksaan.
Ini pasien yang baru saja saya terima. Dia punya hasil diagnosis dan laporan pemeriksaan. Siapa dari kalian yang bisa menebak penyakitnya? Siapa tahu, dia yang menang. Mari. Berikan tanganmu. Lyda. Baiklah, saya sudah tahu. Begitu cepat, hebat sekali. Kertas dan pena. Xiao Chen memang lulusan brilian dari Universitas Kedokteran. Cepat sekali mendiagnosis penyakit. Dengan keahlian luar biasa Xiao Chen, bila dia bisa lulus dari Tian Tangyi, banyak pasien yang akan terbantu. Xiao Chen, Adalah kebanggaan. keluarga gu kita, hahaha. Benar, ini baru kemampuan yang sesungguhnya. Sekejap langsung tahu penyakitnya. Berikutnya, giliran si dokter kecil untuk memeriksa. Gu Feng mau memeriksa pasien. Aku mau lihat apakah dia asal ngomong. Kamu perhatikan baik-baik. Jangan berkedip. Nona, maaf mengganggu. Kasih tanganmu. Hei, Terlalu berlebihan. Tidak tahu malu. Kamu mau apa? Bang. Bagaimana kamu bisa melecehkan wanita itu? Anak durhaka, ini benar-benar merusak reputasi keluarga gu kita. Kamu benar. Kehilangan moral. Ayah. Usir dia sekarang. ribut apa? Gu Feng, kamu tak berguna, berani melecehkan pasien di depan umum kali ini. Lihat kamu membela diri di... Melecehkan apa? Di mata dokter hanya ada pasien, tidak peduli laki-laki atau perempuan. Dokter kandungan juga ada yang laki-laki. Kenapa harus dibesar-besarkan? Kamu masih berani membela diri. Pasien ini jelas bukan ibu hamil. Masalahnya, kamu tidak bisa menempelkan wajahmu ke dada mereka. Aku jadi malu untukmu. Benar, dalam pengobatan Tiongkok harus melihat, mendengar, bertanya, dan meraba nadi. Mau ngapain? Meraba nadi tidak bisa mengetahui semua gejala. Wajah pucat, mata tak bersemangat. Mau mendekat untuk mendengar Cek detak jantung ada apa? Dengar jantung, tahu cara pakai stetoskop, tidak perlu menempelkan kepala ke dada pasien. Bukan begitu kan? Setiap dokter punya cara sendiri untuk memeriksa, kamu jangan urusin bagaimana cara saya memeriksa. Wah, saya lihat kamu gugup ya. Gugup. Saya lihat kalian takut kan? Takut sama saya. Diagnosa akurat Gu Chen. Jadi mencoba segala cara untuk menghalangi pemeriksaan saya. Kita takut apa? Bukankah dia cuma orang tak berguna? Nona. Tenang, biarkan dia lihat. Kalau dia tidak bisa melihat, Kita bantu tantat ke pengadilan. Selain itu, keluarga gu akan memberikan kamu dana besar. Pasien ini. Maafkan ketidaknyamanannya. Bagaimana kalau biarkan anak nakal ini melihat lebih dekat? Baik. Menyinggung. ingin melihat apa yang Gu Feng dengar. Jika dia tidak memberi penjelasan masuk akal, saya harus mengutarakan kebenaran dan membawanya masuk. Baiklah, kertas dan pena. Apa yang aku lihat? Kamu bilang. Dia keracunan botulinum. Keracunan APA? Apa, keracunan, bisa didengar? Saya rasa kamu cuma omong kosong, kan? Dokter gadungan. Benar-benar dokter gadungan. Kamu ini anak durhaka, bagaimana berani menyamar sebagai pewaris Tian Yitang? Kalian tidak mengerti, bukan berarti kakak seniorku. Tidak mengerti. Kakak seniorku bilang dia keracunan, maka dia memang keracunan. Kamu ini apakah pengagum Gu Feng? Dia bilang apa saja kamu percaya. Camus. Adik junior, jangan berdebat dengan orang seperti itu. Pertengkaran yang sia-sia. Gu Feng, kamu memang takut.
apa hasil diagnosismu? Bagaimana kalau kita lihat dulu laporan diagnosis gadis ini? Dokter bilang anak perempuanku mengalami kegagalan organ. Saat aku memeriksa nadinya, kukira seluruh tubuhnya lemas. Tak kusangka tebakanku benar. Penilaianku juga kegagalan organ. Aku tahu Xiao Chen yang terbaik. Dia pasti tidak salah. Kakak, kali ini kamu harus menyerah, kan? Bagaimana jika aku bilang laporan diagnosis rumah sakit salah? Gu Feng, kamu gila? Kamu bilang hasil diagnosis salah? Hasil diagnosis dari kepala rumah sakit tidak salah. Hasil diagnosis didapat dari analisis alat. Apa kamu mau bilang lebih hebat dari alat canggih itu? Lebih hebat. Alat tercanggih di dunia pun tidak bisa mendeteksi masalah mendalam pasien. Itu mengandalkan kebanyakan pengalaman dokter, Gu Feng. Jangan bicara seakan berpengalaman. Kakakku mulai menangani pasien mandiri sejak usia 10 tahun. Dia punya pengalaman. Kepala, bagaimana pendapat Anda? Pasien ini sangat spesial, meskipun diagnosis saya adalah kegagalan organ. Tetapi, Gu Feng, dengarkan, kepala sekolah bilang kamu salah, berarti kamu memang salah. Hasil pertandingan ini, Xiao Chen menang. Bukan begitu, aku tidak mengatakan bahwa Tuan Muda salah. Apa kamu tidak dengar? Tapi, dariku, keluarga Gu memang aneh. Guran, ada apa denganmu? Diagnosisku benar. Di mana Gu Chen menang? Gu Feng, fakta sudah jelas. Kamu salah, kamu dokter yang buruk. Apa niatmu sebenarnya? Jelas anakku gagal organ, kamu bilang aku meracuni dia. Bibi, keracunan botulinum adalah penyakit terminal. Tidak bisa disembuhkan. Dokter buruk, kamu mencelakakan anakku, cepat minta maaf. Satu bisa disembuhkan, satu tak tersembuhkan. Gu Feng, kamu bikin marah ibunya. Minta maaf pada ibu dan anak itu. Minta maaf. Dalam 3 detik, kalau kamu tidak minta maaf padaku, anak perempuanmu tidak akan selamat. Dokter, saya hitung sampai 3. Minta maaf pada anak perempuan saya. Saya akan melawanmu. Ah, sayang. 3 detik tidak lebih tidak kurang. Sayang, qui n'a pas Camus, sayang. Bangun, sayang, kenapa kamu? Seyamon pada kalian. Seyamon, selamatkan anak perempuan saya. Tolong selamatkan anak perempuan saya. Gu Chen. Bukannya kamu bilang organnya gagal? Cepat obatilah. Xiao Chen, kamu bisa menyelamatkan kakek dan menyembuhkan racun ular di hatiku. Organ kecil ini bisa kamu sembuhkan juga, Xiao Chen. Bukannya kamu masih punya pil obat? Berikan padanya. Saya mohon padamu. Selamatkan putriku, aku mohon padamu. Asalkan kamu bisa menyelamatkan putriku, aku akan mempersembahkan dupa 3 kali setiap hari untukmu, aku mohon. Wah, orang ini belum mati kok sudah ada yang mempersembahkan dupa. Dasar nenek tua sih. Apakah ini sedang mengutukku mati? Bukannya saya enggan menyelamatkan putri Anda, tapi saya benar-benar tidak berdaya. Kakak Anda bilang, bukankah Anda punya pil ajaib? Berikan 1 kepada putri saya, ya. Pil-pil saya buat berdasarkan kondisi keluarga saya. Jika memberikan kepada putri Anda, memberikan efek buruk. Gu Chen, kamu tidak punya pil itu ya? Kakak, bagaimana bisa bicara seperti... Kalau begitu, keluarkan pilnya. Xiao Chen, keluarkan saja pil itu, masalah mau meminumnya atau tidak. Biarkan ibu dan anak itu memutuskan. Pil dari Gu Feng sudah dijual dengan harga tinggi dan diberikan kepada keluarga Gu. Obat palsu dibeli sembarangan di pinggir jalan. Kumohon, tolong selamatkan putriku, kumohon padamu. Xiao Chen, semua orang tua itu penuh kasih, tolong beri dia sebuah pil. Ayah, Di depan banyak orang, jika aku tidak mengeluarkan obatnya, pasti akan ada yang curiga padaku. Orang-orang keluarga Gu mengonsumsinya lama dan tidak ada yang terjadi, tidak masalah. Baik, aku akan memberikannya. Terima kasih tabib dewa, terima kasih. Saudara, bukankah semua pil Gu Chen kamu yang buat? Tidak takut dia akan memenangkan lomba? Yang tersisa di tangannya hanya pil pemulihan. Untuk penyembuhan perlu jarum perak milikku. Terlebih lagi, aku ingin melihat apakah di tangannya itu benar-benar yang Yuan dan... Kau bilang Gu Chen memberi obat palsu pada keluarga Gu? Aku hanya menduga saja. Kalau dia memberi keluarga Gu makan yang Yuan dan yang ku buat setiap hari, seharusnya reaksi balik mereka akan meledak hari ini. Ashui, Nak, Camus Suda Bangaya.
kamu bangun. Wah, sangat baik. Ayo bangun, ayo bangun. Aku sudah tidak apa-apa. Juga tidak sakit lagi. Aku merasa sekarang. Penuh tenaga. Hebat sekali, hahaha. Lihatlah Gu Feng, perbedaanmu dengan Xiao Chen. Adieu. Bagaimana ya, di mana yang tidak enak? Ah, anakku. Aduh, anakku, kenapa kamu? Bangun, bangunlah. Barusan kamu baik-baik saja, kenapa jadi begini? Bangunlah. Kenapa tiba-tiba muntah darah dan jatuh? Xiao Chen, sebenarnya ada apa ini? Tidak tahu. Obat itu mungkin ada masalah, kenapa keluarga Gu makan sudah lama. Tapi tidak ada masalah. Camus. Saudara, ini untukmu. Ini bukan Yanyang dan yang aku buat, ini obat palsu. Obat palsu, kakak, tidak bisa memfitnah saya seperti ini. Orang tergeletak di tanah. Kamu bilang aku memfitnahmu. Obat ini untuk keluarga, tidak bisa dimakan sembarangan, tidak mau dengar. Itu bukan salahku. Merekalah yang tidak mendengarkan Xian. Orang setengah matang. Kenapa kau berteriak pada Xian? Xiao Chen adalah mahasiswa berprestasi yang lulus dari sekolah kedokteran. Apa kau tahu, amatir otodidak? Saya tidak mengerti. Kalian bisa minum obat palsu ini 2 hari lagi tanpa efek samping. Dia meninggal seketika. Dalam 5 detik, dia akan kejang seluruh tubuh dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Siapkan peti mati untuknya. Dasar dokter gadungan. Kau mengutuk putriku agar mati. Aku akan melawanmu sampai mati. Hanya kakakku bisa menyembuhkan penyakit putrimu. Apa kau yakin ingin membuat masalah? Aku tidak peduli. Dia mengutuk putriku. Aku akan memukulinya sampai mati hari ini. 5, Lepaskan aku. 3, Kau lepaskan aku. 1. Ini. Nak, ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja, ada apa denganmu? Apa yang terjadi ini? Ada apa denganmu? Seyamon Kalian, selon selamatkan anak perempuan saya sekali lagi. Aku mohon padamu, tante. Sudah bilang, tidak punya cara lain. Ah, lalu kalian gimana? Ah, Kenapa begini? banyak orang, tidak ada yang menyelamatkan anak perempuanku, tentu tidak. Saudaraku bisa menyelamatkannya. Pertandingan pertama, Gu Feng menang beruntung. Dia pergi menyembuhkan penyakit, tidak membuat orang mati. Bahkan penyakit yang Xiao Chen tidak bisa sembuhkan. Bagaimana dia bisa menyembuhkan sesuatu? Bisa menyelamatkan putriku? Aku sudah bilang, penilaian Gu Chen dan dokter itu salah, kamu sendiri yang tidak percaya. Aku percaya padamu, Kamu bilang aku mengutuk putrimu? Bukankah kamu mau memukulku? Kenapa tidak sombong? Ini semua salahku. Aku mohon padamu, selamatkan putriku. Aku mohon padamu. Segalanya ditakdirkan, takdir putrimu. Tidak. Kamu punya cara menyelamatkan putriku. Bersiaplah untuk kedepannya. Segalanya sudah ditakdirkan, ini takdir putrimu. Siapkan semuanya untuknya. Putriku. Anakku. Anakku sayang. Gu Feng, sebagai dokter yang baik hati, jika kamu ada cara, tolong selamatkan gadis ini. Apa? Ibu tercintaku, kamu memohon padaku? Anggap saja aku yang memohon padamu, kasihanilah gadis ini. Tolong selamatkan. Jangan-jangan, aku tidak pantas menerima ini. Aku adalah aib bagi keluargamu, Gu. Anak durhaka, bagaimana caranya agar kamu mau menyelamatkannya? Apa kau ingin ibumu berlutut memohon padamu? Ide bagus, apa? Apa? Kamu. Hehehe. Pak tua. Gu Feng, sekarang kamu jadi kejam sekali. Itu semua karena kalian keluarga Gu, yang memaksaku. Kak, jangan terus paksa ayah dan ibu. Jika harus ada satu orang yang berlutut agar kamu mau menyelamatkannya. Aku yang berlutut. Baik, kamu berlutut, tapi berlutut saja tidak cukup. Aku ingin kamu sambil berlutut. Menampar dirimu sendiri dan mengatakan kalau kamu mengambil pujianku dan mencuri obatku. Gu Feng, jangan berlebihan. Dia bisa tidak berlutut. Tidak, aku akan berlutut. Asal bisa selamatkan dia. Aku tak peduli caranya. Xiao Chen. Ini semuaku. Akulah mencuri obat kakak. Aku mengambil pujian kakak. Xiao Chen. Kasihan sekali kamu.
Gu Feng, aku pasti akan membunuhmu. Xiao Chen terlalu baik hati, tidak seperti Gu Feng, dia benar-benar dingin dan tidak berperasaan. Kamu hanya lihat Gu Feng ganggu orang lain, tidak berbuat apa? Kalau tidak, aku dengan tegas berdiri di pihak kakak sekelasku. Gu Feng, Jika kamu tidak, gadis ini, Penghinaan Xiao Chen, bayar 100 kali lipat. Kamu tidak akan punya kesempatan itu. Bukankah bilang teknik jarumku tidak berguna? Buka mata kalian, lihat baik-baik. Yin dan Yang membalik hidup dan mati. Mengendalikan sumber air dingin. Jalur 8 jarum menyambung nyawa. Benar-benar teknik rahasia dari Aula Penyembuh Langit, selalu mengagumkan setiap kali dilihat. Teknik rahasia Aula Penyembuh. Ternyata Xiao Feng benar-benar pemimpin Aula Penyembuh Langit. saudaraku berkali-kali mengatakan kalian tidak mau percaya. Pintu mati menipu langit. Pintu kejutan memutuskan hubungan. Buka pintu panggil badai petir. Pergi. Sun King menghapus dosa. Duri keluar dari daging, hutang lunas. Kumpulkan. Aduh, anak perempuanku. Anakku, kamu sudah sadar. Aduh, kamu sudah sadar. Sangat bagus. Biarkan aku lihat bagaimana perasaanmu sekarang. Aduh, sangat bagus, sangat bagus. Orang pandai ini yang menyelamatkanmu, cepat berterima kasih padanya. Terima kasih atas pertolonganmu. Terima kasih, terima kasih. Bangunlah. Aku beri kalian resep obat. Bawalah ini. Minum saja 2 hari, pasti sembuh. Rebus 3 mangkuk air sampai jadi 1 mangkuk. Minum 3 hari sembuh total. Terima kasih banyak. Terima kasih tabib. Saya akan pulang. Ingat banyak istirahat. Jangan terlalu lelah. Ayo. Kalian mengira teknik akupunturku tidak berguna? Pikir aku sampah, tidak sebanding Guchen? Atau kalian pikir itu Guchen yang menyelamatkan kalian? Keahlianmu sekarang bagus, bukan berarti dulu kau menyelamatkan kami. Ya benar, siapa tahu kau pakai ilmu sesat untuk memperbaiki keahlianmu, setidaknya di tempat kita. Kamu tidak bisa mengalahkan. Cukup, Xiao Feng sudah membuktikan dirinya dengan keahliannya. Xiao Feng, kakak percaya padamu. Masalah sebelumnya, akan cari cara untuk menjelaskan pada, apakah kamu masih mau memberi kami kesempatan, memberi keluarga Gu satu kesempatan? Kakak, kenapa harus merendahkan diri seperti ini? Kita salah paham padanya, minta maaf sudah cukup? Gu Feng tidak perlu penjelasan dari kalian. Akan melakukannya sendiri. Gu Cheng, tanya padamu. Orang tadi, apakah kamu yang menyelamatkannya? Xiao Chen, ada apa denganmu? Xiao Chen. Gu Feng, harus buat Xiao Chen pingsan supaya senang? Berpura-pura pingsan memang cara yang bagus ya. Gu Feng, kamu terlalu kelewatan. Xiao Chen adalah adikmu. Kenapa kamu bisa mendesaknya begitu? Walaupun keahlian medis kamu lebih baik, kalau kepribadian tidak bagus percuma. Sudah Xiao Feng tidak bermaksud begitu. Kakak, kenapa kamu membelanya? Kami meragukan kemampuan medisnya. Dia malah begitu ke kami. Anya, Seberapa besar, hanya, ini melukai adik seperguruanku. Kalian adalah saudara si tabib muda. Menganiaya, menghina, menekan saudaramu sendiri, kalian mau membunuh si tabib muda? Xiao Feng kami. Kakak, Aduh, tubuhku Bu, sakit sekali. sakit sekali. Bu, Naonya. Apakah ini yang disebut balasan? Bilang, dalam 7 hari harus temukan ahli yang bisa memperpanjang hidup. Kalau tidak, nyawa kalian habis. Gu Feng. Kamu pasti bisa selamatkan kami, kan? Tolong selamatkan kami. Menyelamatkan kalian. Aku pernah menyelamatkan kalian. Apa aku dapatkan? Yang aku dapatkan hanya hinaan dan cacian. Jadi, aku tidak akan menyelamatkan kalian lagi. Xiao Feng.
Dulu itu salah kakak. Sekarang aku ingin menebus kesalahan. Apa dilakukan agar kamu memaafkan kami? Maafkan kalian. Keluargaku berhutang 1 nyawa padaku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Gu Feng ini benar-benar keterlaluan. Ayah ibu, Kakak-kakak, maaf. Ini semua salahku. Xiao Chen, kenapa mengambil alih prestasi Xiao Feng? Pak, kakak-kakak, maaf. Aku cuma terlalu takut. Aku takut setelah kakak pulang, kalian tidak mau aku. Aku tidak bermaksud merebut penghargaan kakak. Kakak, aku tahu salah. Tolong jangan usir aku. Xiao Chen, Apa-apaan ini, Banggan? Duduk. kakak, Xiao Chen sudah di keluarga Gu kita belasan tahun. Kamu belum kenal dia? Kenapa begitu keras padanya? Ya, sekarang yang penting adalah biarkan Gu Feng obati kita, bukan menyalahkan Xiao Chen. Sekarang semua yang dipikirkan anak itu memang benar. Selain dia, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit keluarga kita. Sekarang Gu Feng sangat membenci kita. Bagaimana mungkin dia mau mengobati kita? Bagaimana jika kita mencari kakak besar untuk mengenali secara terbuka? Kakak besar tidak akan mengabaikan kita, kan? Apa yang Xiaozhen katakan benar. Hanya saja waktu pengakuan ini harus dipilih dengan hati-hati. Tian Yi Tang akan mengadakan kegiatan amal. Banyak orang akan hadir. Ayah. Xiao Feng anak kandung Anda, memperlakukan dia seperti ini, tidak merasa bersalah? Dia mengabaikan keselamatan kita, jadi apakah dia punya hati nurani? Masihkah ada? Ayah, kakak, kalau kamu tidak suka, kita cari cara lain saja. Tidak perlu. Menurutku, cara Siaeng cukup bagus. Kita harus menggunakan baktimu untuk menekan anak durhaka ini. YK. Keluarga bebal, Gu Feng sangat membenci kalian, mana mungkin dia akan kembali. Sepertinya aku harus segera membuat persiapan lain. Ayah, kenapa hari ini kakak tidak datang? Hah? Kakak jadi aneh sejak acara penerimaan murid. Jangan-jangan dia menemukan tindakan rahasiaku. Dia merasa bersalah pada Gu Feng si pengkhianat. Apapun yang terjadi, dia tidak mau ikut dengan kita. Anak durhaka. Tidak berpikir, jika tanpa keluarga Gu kita. Dari mana mereka berasal? Jangan bicara lagi, wartawan sudah datang. Kita harus mainkan adegan ini dengan baik. Hari ini kita harus pastikan Gu Feng pulang untuk obati kita. Tuan Gu. Gu Feng tinggal di rumah keluarga Gu Lim. Di ruang bawah tanah. Perlakuannya tidak sebaik pembantu keluarga Gu. Benarkah? Itu rumor, murni rumor. Gu Feng, dia adalah anak kandung saya. Sejak dia kembali ke rumah Gu, kami benar-benar memperhatikannya dengan serius. Takut peka jika daip gang, takut melala jika di dalam mulut. Kata-kata begitu keras keluarga Gu bahkan berani mengucapkannya. Benar-benar sudah tidak tahu malu. Kak, akhirnya kamu keluar. Kupikir, kamu tidak lagi menganggap ini rumahmu. Tentu saja aku harus keluar. Kalau tidak, bagaimana drama ini bisa dimainkan? Wah, adik baikku. Kamu mau keluar dan menemui kami. Gu Feng, jangan pergi karena kesalahpahaman dengan keluarga. Shafonga. Ayah tahu kamu adalah pewaris Tian Yi Tang. Kamu punya tugas di pundakmu, tapi kami keluarga juga butuh kamu. Biji-biji sempoa ini sudah mengenai wajahku. Penyakit kalian hanya aku yang bisa sembuhkan. Makanya memaksaku untuk menyembuhkan kalian. Katakan kepada kalian. Jangan harap. Gu Feng. Pikirkan baik-baik. Jika semua orang tahu kamu dingin dan tidak pedulikan keluarga, aku ingin lihat siapa yang berani datang padamu untuk berobat nanti. Mengancam aku. Keluarga Gu kalian juga pantas. Aku dengar nada bicara tuan muda sangat berbeda dengan apa dikatakan Sebenarnya berbeda jauh. Apakah ada rahasia tersembunyi di balik ini? Benar, memang ada rahasia. Rahasia itu adalah aku sudah lama putus hubungan dengan keluarga Gu. Apa maksudnya putus hubungan? Tidak ada hubungan yang diputus. Sebagai Xiaozhu dari Tian Yi Tang, Gu Feng, mana mungkin bisa memutus hubungan dengan orang tuanya? Bagaimana mungkin melakukan hal rendah seperti itu?
Gu Feng, tutup mulut. Itu hanya lelucon. Kenapa masih menganggapnya serius? Benar, kamu tidak bisa karena orang tua menuntut ketat, lalu mendendam. Sengaja mengucapkan putus hubungan untuk melukai hati. Keluarga Gu kalian bisa melakukan ini. Sekarang tidak berani mengakuinya, ya? Kalian mau tahu kebenarannya, ya? Dulu, memang benar aku di keluarga Gu seperti berada di atas es tipis. Perlakuanku bahkan tidak sebanding dengan pelayan. Bahkan bilang, mereka sama sekali tidak menganggap saya sebagai manusia. Rumor ternyata benar, tuan muda dari Tian Yitang benar-benar tinggal di basement selama 5 tahun. Ini keluarga Gu, keluarga teratas di kota Yun, sampai-sampai membiarkan putra kandungnya tinggal di basement. Terlalu berlebihan. Gu Feng, sekarang kamu puas? Kami jadi tikus yang diburu. Apa kamu bisa hidup enak? Betul. Saya pasti bisa hidup dengan baik. Kalian mendukung Gu Chen saat itu. Mereka memaksa saya mematahkan tulang dan merobek daging untuk meninggalkan keluarga Gu. Sekarang, inilah pembalasanmu. Apa? Kita hidup di era apa? Masihkah menganut, memotong daging untuk membalas budi ibu, mengikir keluarga Gu benar-benar tidak berperasaan dan gila. Ini berita besar. Cukup sudah. Bagaimana bisa kalian percaya kata-kata Gu Feng saja? Semua itu fitnah yang dia buat-buat. Semua ini permainan yang sudah direncanakannya. Gu Feng itu anak saya, mana mungkin saya berbuat seperti itu padanya. Kakak, jangan ribet lagi. Kami semua benar-benar demi kebaikanmu. Benar, Gu Feng. Apa kamu punya bukti? Siapa yang bisa bukti? Memaksamu berkorban besar? Kalau tidak ada bukti, itu berarti kamu menfitnah. Demi kebaikanku? Fitnah. Berita bohong. Cara kalian memutarbalikkan kata-kata. Benar-benar menjijikan. Gu Feng, kamu sengaja mempermalukan kami depan wartawan, kan? Senang? Tentu saja. Selama kalian tidak senang, saya akan sangat senang. Gu Feng, cukup. Apakah kami belum cukup baik padamu? Kenapa mencemarkan kami di depan orang, menuduh kami menyiksamu? Apakah kamu punya bukti? Apakah hanya dengan ucapanmu bisa menjatuhkan keluarga Gu di tiang rasa malu? Betul, kamu punya bukti, bisa membuktikan kami membuatmu menderita? Kalau tidak ada, kamu menyebarkan rumor. Kata-kata itu benar, Gu Feng dan keluarga Gu tidak ada bukti. Kedua belah pihak tidak bisa menunjukkan bukti. Aku adalah saksi mata. Aku bisa membuktikan. Kakak, akhirnya kamu datang. Beritahu semua orang Gu Feng memfitnah kami. Kami tidak melakukan hal-hal itu pada... Kakak, katakan pada abang, jangan buat masalah lagi. Keluarga kita baik-baik saja, kan? Saya datang untuk memberikan kesaksian untuk Gu Feng. Saya bisa membuktikan Gu Feng tinggal di ruang bawah tanah Gu Family selama 5 tahun dan mengalami kesulitan di sana. Saya bisa membuktikan, selama 5 tahun, kami tidak pernah menjalankan kewajiban kami sebagai keluarga. Orang dari keluarga Gu memberikan kesaksian, Gu Feng tidak salah bicara. Kakak, kamu gila, ya? Kamu. Gu Feng, maafkan aku, kakak salah padamu. 5 tahun ini. Aku tidak pernah menjalankan tugasku sebagai kakak. Aku tidak peduli atau perhatian padamu. Itu salahku. Maafkan aku, kakak. Kamu sedang apa? Kenapa maaf ke Gu Feng? Kakak, salah makan obat ya? Tidak salah makan. Aku tidak gila, kita bersalah pada Gu Feng. Kita. Kita dibohongi oleh Gu Chen. Ini maksudnya apa? Apa maksudnya kita dibohongi oleh Xiao Chen? Tak, kakak besar. Kau berkata apa? Aku tidak mengerti. Apa kau benar-benar tidak mengerti? Kalau begitu lihatlah ini. Lige, barang di villa ini kalian angkut. Rumah ini cukup mewah, kamu berani putuskan? Tentu saja. Rumah ini atas namaku. Lihatlah. Saudara-saudara, hitung dulu. Broly. Rumah ini, saya juga mau gadaikan. Bisa dapat berapa? Paling banyak 1 juta. Saya ikut saran Broly. Uang 100 juta sudah masuk. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu diam-diam jual rumah, bukankah ini untuk persiapan jalan keluar? Xiao Chen, kenapa diam-diam jual rumah? Apakah benar kakak bilang, kamu mau tinggalkan kami dan kabur? Betul. Aku memang mau kabur. Keluarga Gu kalian akan bangkrut? Harus menderita bersama kalian? Kamu keluarga Gu? Berhenti. Aku hanya anak angkat.
Keluarga Gu bangkrut, tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak ada hubungan dengan keluarga Gu. Jadi aku akan mengambil keuntungan sebanyak mungkin. Xiao Chen, itu bukan kata hatimu yang sebenarnya, kan? Kamu sedang menipu kami, kan? Kalau kalian tidak bermanfaat, aku sudah lama meninggalkan kalian, Gu Chen. Kenapa kamu berubah seperti ini? Apakah kurang baik padamu? Kalian sudah baik padaku. Tapi saat bahaya, semua pergi sendiri. Bukankah itu hal yang wajar? Gu Chen, apa kamu tidak punya hati nurani? Kami anggap kamu sebagai adik kandung, orang tua juga begitu. Sebagai anak kandung, Caramu memperlakukan kami. Kamu tidak takut karma? Karma? kenapa harus kena karma? Jelas kalian mengkhianati aku duluan. Mengkhianatimu. Kami menekan dan mengganggu adik kandung kami. Bagaimana kami mengkhianatimu? Kalian membawa Gu Feng kembali, itu adalah pengkhianatan. Aku pewaris pertama keluarga Gu. Kenapa Gu Feng mendadak muncul? Membawanya kembali, kenapa? Jadi. Kamu pura-pura jadi kasihan. Rebut kasih sayangnya, rebut tindakannya. Aku tidak mau merebut tindakannya. Kalian yang. Bukan tidak mendengarkan ucapannya, malah menjadikan jasanya sebagai milikku. Kesalahan ini, saya tidak mau menanggung. Bagaimana bisa begini? Apa yang sebenarnya kita lakukan pada adik kandung kita? Kalian berakting. Drama yang bagus. Xiao Feng, Kakak kedua. tahu salahnya. Maafkan kami. Xiao Feng, kakak tahu kami salah. Jangan diamkan kami. Gu Feng. Saya salah. Papa sudah tahu salahnya. Kamu. Bisakah kamu maafkan kami kali ini? Tahu salah. HMPH. Aku lihat. Kalian hanya takut saja. Setiap orang yang bersalah harus mendapat hukuman yang pantas. Selama hidupku, aku akan hidup hanya untuk diriku sendiri. Tidak. NAK. Kau tak bisa melakukan ini pada kami. Penyesalan yang lambat lebih murah dari rumput. Aku berharap kita Takkan pernah bertemu lagi. Musim ini selesai.